Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa M dengan nomor pokok mahasiswa 200200301. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Penglima Galatung. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas keterampilan membaca yang diberikan oleh Bapak Mukhlis SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah keterampilan membaca. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca yang pertama yaitu membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat memahami informasi yang disampaikan oleh penulis baik berupa pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis. Adapun keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring, yang pertama menggunakan ucapan yang tepat, yang kedua menggunakan frase yang tepat, yang ketiga menggunakan intonasi suara yang wajar, yang keempat dalam posisi sikap yang baik, yang kelima menguasai tanda-tanda baca, yang keenam membaca dengan terang dan jelas, yang ketujuh membaca dengan penuh perasaan atau ekspresif, yang kedelapan membaca dengan tidak terbata-bata, yang kesembilan mengerti serta memahami bahan bacaan yang dibacanya, yang kesepuluh kecepatan bergantung pada bahan bacaan yang dibacanya, yang kesebelas membaca dengan tanpa terus-menerus melihat bahan bacaan, yang kedua belas membaca dengan penuh kepercayaan pada diri sendiri. Kemudian, jenis membaca yang kedua yaitu membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Adapun keterampilan yang dituntut dalam membaca dalam hati, yang pertama, membaca dengan tanpa bersuara, tanpa bibir bergerak, dan tanpa ada desis apapun. Yang kedua yaitu membaca dengan tanpa ada gerakan kepala. Yang ketiga, membaca lebih cepat dibandingkan dengan membaca nyaring. Yang keempat, tanpa menggunakan jari atau alat lain sebagai penunjuk. Yang kelima, mengerti serta memahami bahan bacaan. Yang keenam, dituntut kecepatan mata dalam membaca. Yang ketujuh, membaca dengan pemahaman yang baik. Yang kedelapan, dapat menyesuaikan kecepatan dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bacaan. Jenis membaca yang ketiga yaitu membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas yang objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Adapun yang termasuk ke dalam membaca intensif yaitu membaca survei atau survei reading, yang kedua membaca sekilas, yang ketiga membaca dangkal atau superficial reading. Kemudian, jenis membaca yang keempat yaitu membaca intensif. Membaca intensif atau intensive reading adalah membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya kita kuasai. Adapun yang termasuk ke dalam membaca intensif yaitu yang pertama, membaca telaah isi. Adapun bagian-bagiannya yaitu membaca teliti, membaca pemahaman, membaca ide, membaca kritis, dan membaca kreatif. Kemudian jenis yang termasuk ke dalam membaca intensif yang kedua yaitu membaca telaah bahasa. Yang pertama tadi membaca telaah isi, nah yang kedua ini adalah membaca telaah bahasa. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama yaitu membaca bahasa atau foreign language reading. Adapun tujuan utama dalam membaca bahasa adalah untuk memperbesar daya kata atau increasing word power dan mengembangkan kosakata atau developing vocabulary. Adapun bagian yang kedua yaitu membaca sastra atau literary reading. Dalam membaca sastra, perhatian pembaca harus dipusatkan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Apabila seseorang dapat mengenal serta mengerti seluk-beluk bahasa dalam suatu karya sastra, maka semakin mudah ia memahami isinya serta dapat membedakan antara bahasa ilmiah dengan bahasa sastra.
Sekian materi mengenai jenis-jenis membaca yang ingin saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.